Masalah jodoh ini, cocok jodoh ini 7 pula. Semua kita banyak jodohnya. Jodoh kita ini bukan satu. Satu orang jodohnya 990 orang. Dari 1 sampai 990 orang. Rata-rata seorang manusia ini kalau dirata-ratakan 350 orang jodohnya. Jodoh itu ibaratkan baut. Sejodoh. Kalau bautnya 24, ya kuncinya yang 24. Ini bisa diketahui dalam ilmu kejadian. Kalau Anda bautnya 24, kuncinya 10, ya nggak cocok. Nggak sejodoh Anda. Timbul masalah di belakangan, nggak sejodoh. Begitu juga dengan masalah jodoh ini. Jodohku nggak ada ini. Biarlah, ini mungkinlah takdir bukan nggak jodoh. Nggak jadi. Udah ketemu, tahu-tahu nggak jadi. Ya nggak jadi namanya, bukan nggak jodoh. Banyak jodoh kita ini. Bukan 1, bukan 2. Rata-rata 350 orang. Kenapa kamu berputus asa? Anda berputus asa dengan rahmat Allah. Nggak ada jodoh. Nih, bagi masih jomblo yang belum nikah ini. Nah, perlu diketahui. Kalau di dunia ini Anda punya pasangan dari galangan manusia, insya Allah nanti di surga itu kamu punya pasangan dari manusia. Enak. Kenapa? Karena gagah dan cantiknya manusia melebihi daripada gagah dan cantiknya bidadari dan bidadara. Jadi nanti di surga itu untuk membedakannya mana manusia, mana bidadari, mana bidadara. Lihat dari ketampanannya, kecantikannya. Sayanglah kalau di dunia ini kita tidak menikah. Carilah atau mak jomblangkanlah bagi saudara-saudaranya supaya dapat jodoh. Ini sibuk aja bekerja. Pergi pagi, pulang sore, nggak ketemu. Karena sibuk dengan pekerjaannya. Tahu-tahu udah tua, malas untuk nikah. Nggak punya keturunan, nggak punya bani. Bapak-bapak, saudara, ikhwan, akhwat, wasilah majelis zikir ma'rifatullah. Dimanapun Anda berada. Tentang jodoh. Jangan gampang. Saya nggak punya jodoh nih. Sulit jodoh nih. Sulit. Mungkin barangkali belum ketemu jalannya. Maka banyaklah Anda bergaul dengan masyarakat. Baik melalui media sosial. Ikut majelis-majelis. Grup-grup. Persatuan-persatuan supaya ketemu. Ini ketemu orang manyun aja. Siapa yang suka? Gak ada aura yang bagus. Tampilkan aura yang bagus. Simpatik, energi. Supaya dapat jodoh. Nikmati, syukuri. Jodoh itu memang takdir. Tetapi jodoh kita ini banyak, bukan sedikit. Rata-rata 350 orang, banyak saudaraku. Jangan ragu, bergaulah. Jangan banyak syarat, nikmati. Dan tanya pada ahlinya tentang jodoh ini. Jadi cocok jodoh ini, cocoknya 7. Yang pertama, cocok secara jodoh. Kemudian yang kedua, cocok secara rezeki. Ada orang antara si B dengan si A ini karena tidak cocok secara rezeki, ia nggak berkembang. Hidupnya begitu-begitu aja, susah aja terus.
Nah, bukan arti kata kamu sekarang yang udah jadian, suami istri, bukan saya suruh supaya mikir-mikir untuk berpisah. Jangan, ini salah, ini tidak. Kalau udah yang terlanjur ya udah beralin. Nikmati aja, syukuri. Nah, tapi yang belum, ini perlu dikaji, diketahui dari awal. Cocok enggak secara rezeki? Supaya apa? Supaya hidup jangan susah. Karena miskin itu dekat dengan kafir. Nggak kusuk sholatnya kalau makan belum ada. Nah, cocok secara rezeki. Kemudian cocok yang ketiga itu cocok secara jiwa. Sejiwa. Suami istri itu harus sejiwa. Kalau orang sejiwa itu nggak bertengkar dia. Adem rumah tangganya. Itu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena cocok secara jiwa. Si jiwa dia. Kita suami istrinya harus sejiwa. Ini bisa diketahui melalui ilmu kejadian. Kemudian yang berikutnya, cocok secara sifat. Sifat manusia ini ada dua. Sifat malaikat dan sifat hewan. Bukan sifat malaikat itu baik, sifat hewan ini jelek, bukan. Ini cara berpikirnya. Kalau orang bersifat malaikat, dia mengambil sebuah keputusan mengedepankan logika akalnya. Tetapi kalau orang bersifat hewan, dia mengedepankan mengambil tindakannya melalui perasaan dan hatinya. Ini bedanya. Jadi suami istri itu cocok secara sifat. Maka tentram dia, tenang. Istri-istri yang soleha, suami menjadi imam yang baik. Nah, ini cocok secara sifat. Yang berikutnya, cocok secara watak. Suami istri ini harus cocok secara watak. Watak manusia ini ada dua juga. Watak keras dan watak lembut. Kalau cocok secara sifat, artinya kalau suaminya lembut, istrinya lembut, ini bagus nih. Tapi kalau suaminya lembut, istrinya keras, cocok juga ini. Tetapi yang parahnya itu, istrinya keras, egonya tinggi. Suaminya keras, egonya tinggi. Nah, ini suka. Semua jadi pertengkaran. Orang sarapan pagi itu dengan teh manis, kopi, gorengan, atau sepotong roti. Ini sarapannya bertengkar. Hanya gara-gara kunci. Nggak ketemu kuncinya, kunci rumahnya, atau kunci kendaraannya. Ribut dia. Bertengkar dia. Saya punya pengalaman. Ada seorang bapak. Dari rumah ini, sepakat dengan istrinya. Si bapak ini ke pasar lah membeli ikan. Kemudian istrinya nunggu di rumah untuk siapin. Nah, rencana ikan ini mau digulai. Nah, si istri nyiapin kuahnya. Gulai. Dan suaminya tadi berangkat ke pasar membeli ikan. Entah kenapa agak lama di pasar. Lama di pasar memang. Tak tahu dengan semangat ditentang itu ikan yang agak gede, pulang pakai sepeda. Kalau dulu kan zaman sepeda. Tiba di rumah karena agak lama, marah istrinya. Karena istrinya marah, karena wataknya sama-sama keras, dia marah juga. Akhirnya bertengkar. Ikan yang tadi dibeli dilempar ke belakang. Ketika dilempar disambut sama kucing. Artinya apa? Ikan bukan jadi dimasak, tapi dimakan kucing. Kalau ikan telah dimakan kucing, bukan kita lagi yang makan, kita lagi yang nikmatin. Kucing.
Karena apa? Karena tidak sewatak. Sewatak di sini bukan watak yang sama, cocok watak. Keras, ego tinggi. Atau barangkali suami bekerja agak jauh, pulang agak telat. Istrinya ngamuk. Kenapa terlambat pulang? Bukan dari tadi. Bertengkar. Janganlah saudaraku. Kenapa harus bertengkar? Baik-baiklah. Begitu juga kalau istrinya bekerja, terlambat pulang, bertengkar juga. Punya bakat untuk bertengkar. Karena watak ini diwarisi dari keturunan juga. Kalau perempuan mewarisi watak bapaknya. Begitu juga penyakit. Kalau laki-laki mewarisi watak ibunya. Begitu juga penyakit. Nah, jadi harus dicari cocok secara watak. Ini jodoh. Supaya menjadikan rumah tangga yang baik, yang damai, yang akur. Kemudian yang seterusnya, cocok secara keturunan. Kalau Anda cocok secara keturunan, insya Allah gampang punya keturunan. Tapi kalau tidak, itu susah punya keturunan. Meskipun secara biologis dokter mengatakan tidak apa-apa, tapi karena tidak cocok secara keturunan, Anda tidak punya keturunan. Ada orang, contohnya, ketika dia bersama, tidak punya keturunan. Berpisah dia. Ya, secara ma'ruf, yang si perempuan nikah lagi, punya keturunan. Tidak berobat. Yang laki-laki nikah lagi, punya keturunan. Nah, itu namanya apabila seseorang ini bertemu dengan antara B dengan si A ini, tidak bisa punya keturunan dia. Nah, ini harus kita ketahui juga, cocok secara keturunan. Supaya apa? Supaya kita punya keturunan. Kemudian yang terakhir, yang penting sekali, itu cocok secara agama. Nikahlah dengan orang yang seagama, yang seiman, sama-sama soleh. Tentu tempatnya di tempat yang soleh, tempat yang baik. Kalau ketemu dengan orang baik, tentu di tempat yang baik. Maka carilah di tempat yang baik, dengan cara yang baik. Ini masalah untuk jodoh. Cocok jodoh ini 7. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا